Nganggo apa? Di. Di. Tambah siji. Bapak terima kasih temponya itu kira standarnya pengen bikin cuma pakai 60 orang banget. nganggo apa? Ibadah hari Minggu 4 Juli 2021. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita melandaskan ibadah pada pagi hari ini bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat GITC Pati Timur yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujian bertemu dalam kasih-Nya.
semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersuka-cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka-cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pujikan pujian ini kembali dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Kita bersuka-cita semuanya di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah kita masing-masing. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersuka-cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersuka-cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka-cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka-cita, mari bersuka-cita semua di dalam rumah Tuhan. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dan apapun keadaan kita saat ini, semoga kasih Kristus tetap menyertai kita. Amin. Meskipun bertemu melalui virtual, melalui live di Facebook, tetapi tidak menurunkan semangat kita untuk berkumpul dalam kasih-Nya, untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah saat ini, melalui virtual, dapat menguatkan kehidupan rohani kita, sehingga memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, sebuah pujian kasih dari surga, kasih yang mengalir dari tempat tinggi, kasih yang mengalir dari tahta Allah Bapa. Biarlah mengalir dalam kehidupan kita semua, mengalir dalam kehidupan adik-adik, mengalir dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasih yang mengalir tersebut akan menjadikan hidup kita lebih damai, membuat hati kita lebih tenang. Kita pujikan bersama kasih dari surga. Kasih
kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, kita pujikan kembali pujian ini dari awal. Kasih dari surga memenuhi hati, memenuhi tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hatiku, mengalir memenuhi hatiku. Puji Tuhan, biarlah kasih yang dari surga terus mengalir dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?"
bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat yang ke-6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama mencurahkan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi rasa syukur dalam kehidupan kita melalui doa syafaat. Untuk doa syafaat kami mohon dengan kasih Ibu Sunarti dapat membawakan doa syafaat. Sumangga sami ndedonga doa syafaat kawula ingkang nderekaken. Duh Allah Rama kawula kawula swarga, Gusti kawula Yesus Kristus ingkang kawula sembah rinten kalian dalu Gusti. Gusti kawula ing wanci enjang menika inggih ngabekti wonten ing ngarsa paduka Gusti ingkang dipun wedharaken dening Mas Nunuk ing wedal enjang menika. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe berkahi Gusti kawontenanipun ing wanci mekaten menika Gusti Yesus. Paduka paringi kesehatan, paduka paringi kesabaran Gusti. Gusti kawula nggih ndedonga pasaman paduka ing Pati Timur menika Gusti Yesus. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe paring kesarasan Gusti. Soalipun wonten ing wanci-wanci mekaten menika Gusti, wabah ingkang boten kanyono-nyono nggih sampun 1,5 tahun Gusti Yesus. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe nyernakaken Gusti. Gusti piyambak ingkang badhe nyarasaken Gusti lan kuwaos paduka Gusti, paduka wujudaken Gusti wonten ing bangsa Indonesia menika Gusti. Sumrambahipun nggih menika setunggal dunia Gusti Yesus. Gusti khususipun nggih menika khusus Kabupaten Pati Gusti. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe berkahi Gusti. Inggih Bapak Bupatinipun Gusti paduka paringi kesabaran anggenipun ngereh rakyatipun wonten ing Kabupaten Pati mriki Gusti Yesus. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe nyadaraken Gusti rakyatipun setunggalipun Gusti supadosa wabah menika sageta sirna Gusti awet pitulungan paduka, awet roh paduka piyambak ingkang suci Gusti ingkang badhe nyirnakaken Gusti. Gusti kawula nggih ndedonga khususipun pasaman paduka ing Pati Timur mriki Gusti Yesus inggih menika kalian kelompok kali mulya Gusti. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe paring kesabaran
paring kesarasan pasaman paduka ing Pati Timur mriki Duh Gusti. Duh Gusti kawula nggih ndedonga kagem keluarga Bapak Teguh Waskita Gusti ingkang dipun sesepuhipun wonten ing pasaman paduka ing mriki Duh Gusti, supados paduka paringi kesabaran, kesarasan lan rejeki ingkang cekap Duh Gusti, supados anggenipun ngemong pasaman paduka ing Pati Timur menika Duh Gusti saged kanthi sabar lan sareh Duh Gusti Yesus. Keluarganipun kalau namung pasrahaken wonten ing ngarsa paduka Gusti. Duh Gusti kawula nggih ndedonga kagem keluarga Ibu Endang Duh Gusti, keluarga besaripun Duh Gusti ingkang sampun paduka timbali inggih menika Ibu Tuminah Duh Gusti ingkang dipun kasih kala wingananipun Duh Gusti Yesus. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe berkahi keluarganipun setunggalipun Duh Gusti, paduka paringi kesabaran, keikhlasan Duh Gusti supados Ibu Tuminah menika sampun mboten ngraosaken sakit Duh Gusti, ananging ngraosaken kabingan wonten ing ngarsa paduka. Duh Gusti kawula nggih ndedonga kagem pasaman paduka ing mriki Duh Gusti Yesus, wiwit saking lare-ale Duh Gusti inggih menika putra-putra paduka, putra inggih menika ingkang paduka andel-andelaken benjang Duh Gusti ingkang badhe nerusaken wonten ing pasaman paduka ing Pati Timur mriki Duh Gusti. Inggih pemuda remaja Duh Gusti, paduka gerakaken manahipun Duh Gusti Yesus supados sageta sregep wonten ngabekti wonten ing ngarsa paduka Duh Gusti, supados benjang menika ingkang nerusaken pasaman paduka ing Pati Timur menika Duh Gusti Yesus. Kala masrahaken tiyang sepuhipun Duh Gusti sageta momong Duh Gusti, sageta mberet manahipun putra putrinipun supados sageta sregep wonten ing gereja Duh Gusti Yesus lan pertemuan pemuda remaja tiap Sabtu sonten Duh Gusti Yesus. Duh Gusti kawula nggih ndongaaken inggih menika kelompok Kalimulya Duh Gusti, paduka berkahi inggih menika derek kebaktian online Duh Gusti, benjang menapa malih kawula mboten mangertos Duh Gusti tatap muka malih wonten ing gereja menika Duh Gusti. Kawula nggih ndedonga ingkang Bapak Ibu ingkang sampun sepuh Duh Gusti Yesus, inggih menika Bapak Darto Dengkek, Mbah Timah Duh Gusti Ngeritan, inggih menika kelompok Gembleb Duh Gusti, Ibu Sum, Ibu Karlan, Ibu Karsi Duh Gusti Yesus, mbok menawi wonten ingkang kliwatan boten kula sebut Duh Gusti, ananging paduka piyambak ingkang sampun mirsa kawontenanipun setunggalan setunggalipun Duh Gusti Yesus. Duh Gusti kawula nggih ndedonga Mas Tejo Duh Gusti ingkang sampun ngiringi musik Duh Gusti Yesus, mugi keluarganipun paduka berkahi Duh Gusti. Gusti piyambak ingkang badhe merkahi. Nggih sepindah malih Duh Gusti kawula ndedonga kagem keluarga pasamuan paduka ing Pati Timur mriki Duh Gusti. Mugi Gusti piyambak ingkang badhe paring kesarasan Duh Gusti Yesus. Mugi Gusti nyirnakaken inggih menika Gusti sesakit ingkang gegirisi menika Duh Gusti. Kawula pribadi Duh Gusti was-was langsung melang Duh Gusti Yesus. Ananging kawula nggih mboten nilar paduka Duh Gusti. Kawula tansah gendolan dumateng paduka Duh Gusti. Awit kala keluarga kawula pribadi Duh Gusti inggih menika pikantuk rejeki Duh Gusti. Ananging rejeki menika inggih kawula tampi kanthi sae Gusti Yesus, kanthi bingah lan kawula nggih semangat Gusti Yesus. Awit berkah paduka Gusti. Gusti sepindah malih pasaman paduka Pati Timur menika. Wiwit menika kantos benjang Gusti paduka berkahi kesarasan lan rejeki ingkang kathah Gusti. Ndedonga kawula ingkang kirang sampurna menika Gusti, kasampurnanipun dumateng paduka kemawon Gusti. Kawula sampun ndedonga lan ngucap syukur ing wanci enjang menika. Haleluya. Amin. Matur nuwun. Matur Ibu Sunarti ingkang sampun betakaken pandonga syafaat.
Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 7. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-6 ini. Tema renungan pada pagi hari ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap manusia memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelemahan manusia cenderung lebih mudah untuk diingat. Kelemahan seseorang cenderung lebih mudah untuk diperbincangkan di hadapan banyak orang. Kekurangan manusia menjadi bahan atau topik yang enak untuk diperbincangkan. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya seseorang, jika ia pernah melakukan kesalahan, pasti akan berpengaruh dalam kehidupan sosialnya, terhadap karirnya. Sebaik-baiknya seorang pemimpin, jika suatu ketika pemimpin tersebut melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, hal itu bisa mempengaruhi masa depan atau karirnya. Hal ini yang kita lihat bersama-sama di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6 saat ini. Yesus adalah pemimpin yang hebat, yang melakukan banyak hal besar dalam perjalanan pelayanannya. Namun hanya karena dia anak seorang tukang kayu, banyak orang yang menjadi heran dan tidak mau percaya dengan karya-karyanya. Kita akan bersama-sama belajar apa yang dilakukan Yesus ketika ia direndahkan. Apa yang dilakukan Yesus ketika banyak orang mencemooh, merendahkan status atau kedudukan sosialnya. Dan dalam kehidupan kita juga akan bersama-sama belajar apa yang bisa kita contoh dari kehidupan Yesus ketika orang lain merendahkan atau melemahkan hidup kita. Yang pertama adalah memaafkan. Jika kita lihat kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 7 saat ini adalah kisah kelanjutan perjalanan pelayanan Yesus semasa dia hidup. Kita telah melihat di ayat sebelumnya bahwa Yesus melakukan banyak hal besar. Angin ribut diredakan, roh jahat diusir. Yesus juga menyembuhkan perempuan dengan pendarahan. Yesus membangkitkan anak Yairus. Itu adalah hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tentunya manusia biasa tidak bisa melakukan hal tersebut. Ketika Yesus
Setelah melakukan banyak hal tersebut, Yesus melanjutkan perjalanannya. Dia kembali ke tempat asalnya. Dia pulang ke tempat asalnya, ke tempat ia dibesarkan. Bukan tempat dilahirkan, tetapi tempat dibesarkan. Yesus datang ke tempat ia dibesarkan, yaitu Nazaret. Ada hal yang menarik yang terjadi di Nazaret. Ada hal yang sangat menarik ketika Yesus datang di tempat ini. Ketika Yesus datang di tempat ia dibesarkan, biasanya setiap Yesus berada di suatu tempat, Yesus selalu berbicara di depan orang banyak, dimanapun dan kapanpun, bisa di atas kapal atau perahu, bisa di pantai atau di pinggir danau, bisa di bukit. Tetapi menariknya, ketika Yesus pulang ke kampung halamannya, Yesus hanya mengajar di rumah ibadah saja. Dalam Markus pasal 6 ayatnya yang kedua, pada hari Sabat itu ia mulai mengajar di rumah ibadat. Tidak dijelaskan bahwa Yesus berbicara di tempat-tempat umum yang lain, tetapi Yesus berbicara di rumah ibadat saja. Ketika Yesus berbicara di depan orang banyak pada hari Sabat di rumah ibadat, banyak orang yang takjub, banyak orang yang mau mendengar ajarannya, banyak orang yang heran, banyak orang yang menjadi takjub akan ajaran yang diajarkan Yesus. Namun, ketika ada seseorang yang mengatakan, bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah dia tukang kayu? Bukankah dia anak Maria? Ketika ada orang yang membicarakan mengenai status sosial, kedudukan sosial dari Yesus, banyak orang menjadi herannya karena dia itu anak orang biasa saja, tidak berpendidikan yang tinggi. Kenapa dia bisa melakukan banyak hal itu? Orang-orang menjadi heran, orang-orang menjadi takjub. Heran bukan karena apa yang dilakukan Yesus, tetapi karena dia ini orang biasa saja, tetapi dia ini anak orang biasa saja, tetapi mengapa bisa melakukan banyak mukjizat besar? Yesus direndahkan hanya karena dia berada dalam keluarga tukang kayu. Ditambah lagi banyak orang menyebutkan satu persatu keluarga Yesus. Mungkin ini sebuah petunjuk apakah keluarga Yesus memiliki citra yang buruk mungkin, ataukah mungkin keluarga Yesus di tempat itu tidak memiliki hal yang besar untuk dibanggakan. Orang-orang tersebut memiliki pemikiran yang sempit. Orang-orang banyak tersebut memiliki pemikiran yang sempit karena dengan memandang negatif atau dengan memandang rendah citra Yesus tersebut, hal tersebut menghambat kabar keselamatan masuk dalam jiwanya. Hal tersebut menghambat berkat keselamatan untuk masuk ke dalam hati setiap orang-orang yang mendengar kabar keselamatan. Yesus tidak membalas apa yang menjadi hujatan-hujatan orang banyak tersebut, karena Yesus tahu Yesus
Yesus tahu apa yang menjadi posisinya saat itu. Jika Yesus membalas, hal itu tidak akan menjadi berkat, namun malah menjadi batu sandungan. Jadi yang dilakukan Yesus adalah memaafkan orang-orang yang merendahkannya tersebut. Karena bisa saja Yesus menunjukkan kepada orang banyak mukjizat. Bisa saja Yesus membuat mukjizat, uang turun dari langit, roti turun dari langit. Tetapi tujuan Yesus bukan balas dendam. Tujuan Yesus bukan untuk pamer. Memaafkan adalah cara Yesus ketika ia direndahkan orang. Ketika ia sedang direndahkan orang di sekitarnya, dengan memaafkan kita akan mendapatkan kekuatan yang besar supaya kita bisa tetap berkarya. Sulit memaafkan akan mempersulit kita maju ke depan. Hal itu disadari Yesus. Jadi Yesus tidak terlalu banyak berpikir di sana. Yesus memaafkan supaya ia terus tetap maju ke depan. Hal yang dilakukan Yesus ketika dicemooh, ketika direndahkan, yaitu memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita bisa lebih mudah untuk tetap berkarya, untuk tetap menjalani kehidupan. Jika ada dua orang yang sedang berkelahi, sedang gonduk-gonduan, jika suatu ketika dua orang itu dipertemukan di satu tempat yang sama, pasti membuat hati tidak nyaman, pasti membuat hati merasa tidak bahagia. Apalagi ketemu di gang sempit, waduh nek ngarep ana wong sing tak getingi balik. Atau aku mau ke gereja, di gereja ada orang yang digeting atau dimusuhi atau direndahkan atau diremehkan. Wah, orang itu pernah meremehkanku. Aku pernah diece karo wong iku. Ketemu ning gereja, daripada ketemu wong iku, aku tak balik ae. Itu bukti bahwa sulit memaafkan membuat kita sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Hal kedua yang dilakukan Yesus ketika ia direndahkan, yaitu tetap berkarya meskipun banyak orang yang mencemooh. Jika hal pertama tadi Yesus memaafkan, hal yang kedua tidak cukup hanya dengan memaafkan. Yesus tetap bekerja, tetap berkarya. Tutup telinga, buka mata, maju terus. Ada sebuah semacam kata-kata motivasi yang pernah saya terima. Mengapa ada banyak orang-orang yang membicarakan hal negatif di belakang kita atau tidak di depan kita? Mengapa orang-orang jika gosip ke awak dewe mesti tidak di hadapan kita, pasti tidak di depan kita? Karena kita tahu mereka berada di belakang kita berada di depan dari mereka. Orang yang sering merendahkan orang lain, bisa jadi orang itu cemburu, orang itu merasa dia berada di bawahnya. Cara Yesus yang dilakukan ketika ia direndahkan adalah terus berkarya, membuktikan dengan karya. Kita bisa melihat di ayat 6b
Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Tidak hanya cukup memaafkan, tapi Yesus melanjutkan dengan karya. Dia terus berjalan berkeliling. Orang-orang yang mengejek Yesus, orang-orang yang merendahkan Yesus, tidak menjadikan hati Yesus galau, tidak menjadikan Yesus patah semangat untuk melanjutkan karya pelayanannya. Tetapi Yesus tetap berjalan berkeliling dari desa ke desa, dan bahkan sambil mengutus murid-muridnya untuk berkarya juga. Tidak ada faedahnya menanggapi orang yang suka berbicara negatif. Tidak ada faedahnya kita membela diri di hadapan orang-orang yang merendahkan kita. Jika ada orang yang merendahkan kita, tinggalkan saja. Kita kembali bekerja dan berkarya. Jika ada orang-orang yang meremehkan kita, kita buktikan dengan karya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita berada di posisi orang-orang yang suka merendahkan orang lain? Apakah mungkin kita memiliki sifat atau watak meremehkan kemampuan orang lain? Atau apakah kita berada dalam posisi orang yang diremehkan orang lain? Mari kita menyikapi hal ini dengan cara yang baik, menyikapi hal ini dengan cara yang sopan. Kelemahan bukan akhir segalanya, kekurangan bukan alasan. Ketika kita dilemahkan, hati yang memaafkan adalah hati yang penuh kelegaan, sehingga menjadikan kita mudah untuk terus maju, mudah untuk terus berkembang. Dan yang kedua, tidak perlu banyak bicara, namun banyak berkarya. Dengan memaafkan dan dengan terus berkarya, kita akan menjadi orang yang dikuatkan dalam kelemahan kita. Kita akan mendapatkan kekuatan yang berlebih dalam kelemahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, dan kita akan merespon firman ini dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Biarlah kasih yang lemah lembut membantu kita, menolong kita untuk memaafkan, mengampuni, dan saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Ajarilah kami ini saling
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah menjadikan kami yang dilemahkan, menjadikan kami manusia yang tidak sempurna ini mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari-Mu dengan memaafkan dan terus berkarya, terus bekerja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu GITC Pati Timur dapat terus menjadi saluran berkat, menjadi kitab-kitab yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan dalam Engkau, dalam kehidupan kami sehari-hari, namun Tuhan menuntun dan menolong kita untuk dapat terus berjalan dalam kasih terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan umat Kristus di segala masa dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita kembali akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui sebuah pujian, Yesus kekasih jiwaku. Biarlah Yesus menjadi kekasih jiwa yang kita percaya karena Dia telah menebus dosa kita. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kita terus mengangkat lagu pujian untuk meninggikan nama-Nya. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya
dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan tetapi, haleluya Yesus kekasihku. Kita pujikan kembali dari awal pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita akan bersama-sama undur dari tempat ibadah ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan menolong kita semua di tempat kita masing-masing. Tuhan memberikan berkat kepada kehidupan kita. Marilah kita kembali melanjutkan kehidupan dan aktivitas kita, dan kita akan menerima berkat. Kita akan kembali meneruskan hidup kita dengan hati yang damai dan sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menolong dan menuntun kehidupan kita sekalian setiap hari. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa,